الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم من العائدين والفائدين. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengajian pagi ini dengan lantunan kalimat thayyibah dan zikir Asmaul Husna. Bagian dari ikhtiar kita agar Allah wafatkan kita semua dalam keadaan wafat husnul khotimah. Ya. Salah satunya adalah dengan terus berzikir. Ya. Fa idza qudiyatis shalat fazkurullah. Beres salat berzikirlah kepada Allah. Fa idza manasikakum fadhkurullah. Beres melaksanakan ibadah haji, berzikirlah kepada Allah. Fa idza abadtum min arafatin fadhkurullah. Beres wukuf di padang Arafah pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini bagian dari fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Ya, jadi beres salat jangan sampai kita wiridnya Allahumma lantas jalan, ya. Yang kemudian ayat yang dibacakan setiap mau menjelang subuh itu ya, oleh Muammar ZA itu An-Nisa ayat 142. Silahkan buka, ya. Pulang dari sini buka itu mengerikan banget. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik hendak menipu Allah, sesungguhnya dialah yang ditipu oleh Allah. Jika mereka diajak untuk sholat, dia berdiri dengan sangat malas. Ya, qamu kusala. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ini yang ngeri didengar. Dan orang munafik pun berzikir, tapi berzikirnya sedikit. Ya. Apalagi kita meninggalkan zikir kan itu lebih parah lagi. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Setidaknya yang zikir zahar itu ba'da maghrib, ba'da subuh yang kita dawamkan di masjid ini untuk tidak ditinggalkan. Masih juga ayat lain, keterangan dari Al-Quran itu, dari para ulama itu, wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Ini catat ya. Adapun dari ciri-ciri orang yang cinta pada Allah berarti cinta menyebut namanya. Di antara orang yang cinta menyebut namanya adalah berzikir. La ilaha illallah. Wa min alamati bughdillah bugdi zikrillah. Adapun orang yang benci kepada Allah, benci zikir. Nah, ini rumus ya. Gitu. Jadi jangan tersinggung ini keterangan para ulama ini. Ya. Adapun orang yang benci kepada Allah berarti meninggalkan zikir. Ya. Ada orang mah teu ka Gusti Allah misalkan. Iya, tidak ewak mulutnya, tapi ketika diajak zikir dia Allahumma lantas jalan berarti ciri benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumusnya ketika kita mencintai sesuatu dan yang kita cintai itu belum kita dapat, pasti kita banyak apa? Banyak ingatnya. Man ahabba syai'an katsira zikru. Ya, Pak Agus ingin mengidamkan mobil Pajero.
Baru punya uang 400 juta, harga cashnya 625. Ingat terus kan? Nah, itu berarti cinta, mencintai mobil yang diidam-idamkan. Ya, ciri cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. Jadi saya tidak akan bosan untuk hayu kita belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, laisal id biman labisal zadid walakinnal id biman ta'ti yazid. Yang disebut dengan Idul Fitri itu bukan gantinya baju baru, mobil baru, rumah baru, kendaraan baru, makanan baru, istri baru ya. Tapi walakinnal id biman ta'ti yazid. Hakikat Idul Fitri itu adalah tambah-tambahnya ketaatan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah di bulan Ramadan begitu kencangnya kemarin kita ya. Siangnya berlapar-lapar ria, malamnya harus sholat tarawih, malamnya ada tadarus Al-Quran, ada tilawah Al-Quran. Menjelang subuh kita harus apa? Harus makan sahur. Betapa luar biasanya hebatnya umat Islam itu. Nah, sekarang Syawal, kemudian 11 bulan yang akan datang itu jangan sampai kendor. Berarti kalau kita kendor kita belum termasuk Idul Fitri. Ya, kalau kemarin bulan Ramadan bisa menamatkan Al-Quran 1 hari 1 juz, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kemarin kalau bulan Ramadan kemarin kita rajin berinfak dan sedekah, lanjutkan, teruskan. Kalau bulan Ramadan kemarin kita ahli qiyamul lail, lanjutkan. Kalau kemarin kita berlipat-lipat kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, itu juga lanjutkan. Itulah makna Idul Fitri, laisal id biman labisal jadid walakin id biman ta'ti yazid. Hakikat Idul Fitri bukan gantinya pakaian baru, baju baru, makanan baru, rumah baru, tapi tambah-tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang selalu saya ulang-ulang, kulit kita semakin hari semakin tua, semakin keriput. Ingat pada lagu, aku yang dulu bukanku yang sekarang. Saya sudah 51 tahun Pak, sekarang tidak terasa. Ya. Mau kemana lagi kita? Fa'aina tazhabun inni zahibun ila rabbi. Mau pulang kemana kita? Semua kita zahibun ila rabbi. Inni zahibun ila rabbi. Kita akan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka judul pengajiannya menata jalan pulang. Pasti kita akan pulang. Ya. Dalam ragu Roma Irama itu pesta pasti akan berakhir. Ya, pesta pasti akan berakhir, tidak lama lagi kita. Hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman itu adalah dari segi waktu 1 tahun terasa sebulan, 1 bulan terasa sepekan, 1 pekan terasa 1 hari. Sekarang kita sudah berada di hari ke-20. Baru kemarin kita takbiran. Tidak terasa. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah mempertontonkan seorang kakek-kakek yang sudah bongkok dan tua pakai tongkat. Nabi SAW bertanya, ya Jibril, gambaran apakah ini? Inilah gambaran umur dunia. Coba. 1400 tahun yang lalu gambaran itu nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah bongkok tua pakai tongkat. Sekarang sudah 400 tahun yang lalu maju ke sini. Sedang sakaratul maut hari ini dunia itu. Ditandai dengan
Semakin banyaknya orang pintar, semakin langkanya orang-orang benar hari ini. Itu kan yang korupsi berjamaah, yang korupsi itu kan orang-orang pintar berjamaah lagi. Pertama dioplos. Padahal rasanya pertelait kan gitu. Berjamaah itu kan kemarin. Korupsi timah, setiap hari kita mendengar tangisan dan jeritan bayi itu hasil penelitian Pak Mardigo itu ada 12 juta ibu yang setiap malam dalam keadaan lapar tidurnya itu. Saking apa? Saking tidak punya sembako dan makanan. Ngeri kita. Sementara sisi lain dibangsat dan dirampok oleh orang-orang yang tidak bermoral. Ini tanda akhir zaman. 12 juta lebih ibu-ibu yang setiap malam itu tidur dalam keadaan lapar. Nangis saya membaca artikel itu. Jadi semakin banyak orang pintar, semakin langka orang-orang benar. Jadi kualitas orang benar itu lebih tinggi di hadapan Allah daripada orang pintar. Dan iblis juga pintarnya luar biasa. Apa yang mengakibatkan iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Ana khairu minhu. Aku lebih mulia daripada engkau Adam. Aku diciptakan dari nyala api, sedangkan kamu diciptakan dari tanah. Dijauh oleh iblis laknatullah bahwa api lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Berarti ketika saya mengatakan bahwa saya lebih bagus daripada Agus, Pak Agus itu, saya sedang menjadi iblis hari ini. Karena mengklaim diri saya lebih mulia daripada Bapak Agus yang kasman ini. Kasep dan manis. Nah, Pak Agus ada sebut dagas akrab di Pak Agus mereka gitu. Kunan tenusannya sebesi kasinggung kan gitu. Ulah cemburunya gitu. Kalau saya lebih baik daripada Helmi, ya misalkan Bapak Helmi yang ganteng gitu kan. Berarti sejak itu pula saya mewarisi ilmunya iblis karena saya merasa lebih mulia daripada beliau. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Turisin, diperintahkan oleh Allah. Wahai Musa, berjalanlah kamu di muka bumi ini, dan carilah dari golongan makhluk-makhlukku bahwa kamu lebih mulia dibandingkan dengan makhlukku yang lain. 1 hari Nabi Musa berjalan, 2 hari, 3 hari, kemudian berminggu-minggu. Kembali lagi ke Bukit Turisin, Wattini wa zaitun wa turisinin itu. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah nama Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, sanes Nabi Muhammad, Nabi Musa. Karena dialog-dialog Nabi Musa dalam Al-Quran itu diulang-ulang sekian puluh ayat. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah dialog langsung dengan Musa. Maka Musa disebut dengan kalimullah, kalam Allah. Ya Allah, sudah lelah aku berjalan dan memperhatikan mentafakuri ciptaan-ciptaanmu, kesimpulannya bahwa aku tidak menemukan bahwa aku lebih baik daripada si fulan. Apa jawaban Allah? Andai kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik daripada si fulan, sejak saat ini pula aku coret kamu dari daftar nabi dan rasul. Setingkat nabi saja tidak berani mengatakan bahwa aku lebih mulia daripada si fulan ini. Oleh sebab itulah, mohon maaf, ilmu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang senantiasa merendahkan hati. Ya. Ilmu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang bisa merendahkan hati. Saya tidak pernah mengajak bapak-bapak merendahkan diri. Ada orang kaya sampai dongko-dongko seperti mau sujud, itu musyrik namanya. Kenapa? Karena menghormati kekayaannya. Musyrik itu. Ada pejabat bapak sampai dongko-dongko seperti mau ruku gitu kan. Itu juga musyrik, syirik, karena itu makhluk. Ya. Maka pulang dari sini dengarkan lagu Sebujur Bangkai Roma Irama dan Setitik Air Hina. Ya.
badan pun tak berharga, sesaat ditinggal Jawa, anak istri tercinta tak mau lagi bersama. Kenapa? Sudah menjadi sebujur bangkai. Hei, jangan mentang-mentang kaya, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Rhoma Irama itu. Sedang saya susun bukunya ini ya. Ya. Bukankah engkau dilahirkan dalam keadaan telanjang tanpa selai benang? Itu Pak Haji Rama sudah hafal 7 album, sekarang tinggal dites nanti tanggal 4 Mei ya. Sedang program mancing itu ya. Pak Parno sudah hafal 9 lagu. Pak Hendrik sudah 6 lagu ya gitu ya. Jadi setetes air hina, sebujur bangkai, keramat ya. Pesta pasti berakhir, ngerti? Pesta pasti berakhir kan? Yang hari ini pencinta dunia dan jabatan, sebentar lagi pesta akan berakhir. Apa berakhirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan sombong, kata saya kan. Alhamdulillah, kata saya sudah 8 tahun Pak di Sukamiskin sebagai penghuni tidak tetap. Siapa jamaahnya? Para menteri, para gubernur, para mantan menteri, para mantan gubernur, para mantan wali kota, bupati, kepala dinas, para camat, pangs, paling rendah itu adalah jabatannya kades, kepala desa. Kunaon bisa kieu? Itu cina Pak Ustaz. Gara-gara raskin yang beras miskin, beras miskin dikorupsi dia tuh. Ya Allah Rabbi. Jadi mohon maaf walaupun kita rumah di RSSSSS, ya, rumah sisi susukan susah selonjoran gitu kan. Saya alhamdulillah Pak, percaya diri saja. Gening urangge cicing di permata biru, nur mana sempit, bisa berkesempatan berhubungan dengan para almu karom. Ya, ketika berada di Sukamiskin, jadi yang diteruskan. Ya, jadi ibrah buat saya, alhamdulillah, saya tidak ada di situ. Ya, jadi itulah apa namanya ibrah kita hari ini. Yang hari ini di mana dunia dan jabatan disembah oleh banyak manusia hari ini. Ya. Walaupun saya banyak diewaan oleh teman-teman gitu, saya mengatakan bahwa jabatan itu hanyalah kemuliaan tempelan. Bapak Helmi Kahfi sekarang ditempelkan ajudan gubernur, wah langsung kan. Sudah tidak nempel lagi ajudan gubernurnya, pias mukanya. Itulah yang saya alami hari ini. Berhadapan dengan para mantan pejabat. Pias, kenapa? Tidak ada lagi yang membukakan pintu, tidak ada lagi ajudan, tidak ada lagi sekpri, tidak ada yang hormat kan gitu, dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kita semua, kata Nabi itu. Annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya kita dengan Nabi, Nabi mendapatkan wahyu, kita tidak. Jadi kalau ada hari ini orang yang masih mengaku mendapatkan wahyu, tanda berarti itu Nabi palsu itu namanya. Ya. Rumah saya di Bogor, di kaki Gunung Salak, Pak, di daerah Gunung Bunder 2 itu. Dari saya berjalan ke sana sekitar 2-3 kilo itu ada paguyuban, disitulah si Musadek mengaku Nabi, mengaku diri sebagai Nabi. Kemudian ada apa namanya bendera polisi di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musadek Rasulullah itu di Gunung Salak Indah. Ya, di kampung saya itu ya, mengaku diri sebagai nabi itu, yang kemudian ditangkap itu. Karena apa? Karena nabinya itu nabi palsu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguh Tuhanku dan Tuhan kamu semua, kita semua adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarzu liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah amal soleh. Wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kita ketika menyembah kepada Allah dengan mensekutukannya. Ya, itu.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman, ulama memberikan 3 wasiat kepada kita semua. Ya. Wasiat yang pertama adalah jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun kita. Secapek apapun, sesibuk apapun, sesakit apapun. Itu patokannya. Karena as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, barang siapa yang mengerjakan sholat, dia telah mendirikan sendi-sendi agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agamanya. Dalam hadis lain, farquma bainal abdi wal kufri as-salat faman tarakaha faqad kafara. Ya. Maka bagi apa yang membedakan kita dengan orang kafir? Salat. Perbedaan antara seorang hamba dan kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Maka betapa hebatnya sinetron Islam KTP itu sampai 365 episode. Ya. Saya sering wawancara dengan para tukang gali di pinggir jalan itu. Mang sok sholat, tara jangan itu. Aduh kasihan kan ya. Sudah miskin tidak sholat lagi. Ya. Tidak ada kesombongan selain menyaksikan orang miskin yang KTP-nya muslim tetapi tidak sholat. Itu manusia paling sombong di dunia. Ya. Jangan sampai kita. Jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun, itu pesan para ulama. Menghadapi akhir zaman ini. Kedua, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Melihat maksiat, astagfirullah. Maka dalam hadis kursi 4 syarat bagi pelaku maksiat, dicatat ini. Kalau orang hobi maksiat 4 syaratnya. 1, segera berhenti makan rizki dariku. Itu sungkunan dari Allah. Bahasa kasarnya ulah nyatu rizki ti aing cek Allah. Sudah berhenti makan rizki dari Allah. 2, sudah tidak tinggal di bumi Allah. 3, sudah merasa tidak terlihat oleh Allah. Yang lebih hebat ini, sudah kuat dengan neraka jahanam. Nah, bagi para rampok-rampok itu, ya berarti dia sudah merasa tidak makan rezeki dari Allah, sudah tidak tinggal di bumi Allah, sudah merasa tidak terlihat oleh Allah, sudah kuat dengan neraka jahanam. Kalau dia merasa terlihat oleh Allah, mungkin nggak korupsi. Itu kalau dibagikan itu katanya hasil penelitian statistik itu kita kebagian 44 juta per kakak. Gratis Pak dari pemerintah itu. Ya. Mau korupsi ingat Allah jadi enggak? Enggak akan jadi Pak. Berarti Allahnya tidak ada.
Maka ada presiden Senegal apa itunya. Itu melarang, seorang presiden melarang fotonya itu dipasang di rumahnya, di kantornya. Lebih baik pajanglah foto istri dan anak-anakmu dan pasanglah foto ibu dan bapakmu. Untuk apa katanya? Ketika dia mau mempraktekkan korupsi, oh ingat, saya punya istri dan anak. Oh ingat punya bapak dan ibu. Jadi tidak lagi bangga memamerkan foto presiden dan wakil presiden kalau di kita itu. Kalau tadi ya kata presiden itu luar biasa itu akhlaknya. Pasanglah, ya, pajanglah foto keluarga kamu, istri dan anak-anakmu. Jadi kalau kamu mau berbuat lacur, berbuat curang, berbuat tidak amanah, ingat pada istri dan anakmu, ingat itu. Oleh sebab itulah hukuman masyarakat itu lebih hebat daripada penjara suka miskin. Kenapa? Nanti kan dibully nanti di kelasnya itu. Bapak kamu korupsi ya. Dari mana kamu tahu? Kemarin aku lihat dari TikTok. Ya, kemarin aku lihat dari TV dah. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi jangan bangga wahai pejabat, jangan bangga wahai para orang-orang kaya itu. Yang ketiga, jangan tinggalkan zikir. La ilaha illallah. Jadi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan istighfar, jangan tinggalkan zikir. 3 resep itu kata para ulama hidup di era akhir zaman sekarang. Yang serba edan itu. Ya, yang serba gila hari ini. Ya, ditandainya itu. Makanya kemarin ada video yang Menteri Perdagangan apa itu ya. Ada seorang anggota dewan yang mulia hatinya gitu kan. Dia mantan seorang bupati juga di luar Jawa itu mengatakan, wahai menteri, Anda muslim? Ya. Anda mau nggak berbuat baik sedikit saja, beramal soleh sedikit saja. Apa beramal solehnya? Para pedagang kecil, saudara-saudara kita, muslim terutama di Indonesia itu, porak-poranda hari ini. Karena perkembangan Alfamart, Indomart di Indonesia sudah 22.000 hari ini. 1 tahun yang lalu masih 12.000. Sekarang Alfamart 12.000 se-Indonesia, Indomart 12.000. Pemiliknya 1 orang itu Pak. Al-hirsu ala dunia. Manusia-manusia takut dan rakus akan dunia. Abdi masih minum air isi ulang Mama Nini daripada ini. Bukan tidak sanggup beli mineral, aqua dan sebagainya. Besi disebut iman ke Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Ya, warung-warung umat Islam yang kecil ini bangkrut semua sekarang itu. Karena begitu merajalelanya orang-orang kaya yang rakusnya naudzubillah min dzalik, sampai setiap gang sekarang ada Alfamart, Indomart hari ini. Insya Allah kalau kita mati tidak akan digotong oleh karyawan Alfamart, Indomart, insya Allah enggak akan ya. Apalagi oleh pemiliknya itu. Mari ini Ustaz Abdul Somad yang ngomong nih, gerakan belanja ke warung tetangga. Warung-warung kita hari ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Memuliakan tamu bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tetangga bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah sambungkan tali hubungan silaturahim yang telah kita jalankan kemarin itu. Jadi menyambungkan itu yang putus. Bukan kalau menyambungkan yang sudah nyambung itu mempererat silaturahim.
Ya, sudah bertahun-tahun ada famili kita, ada keluarga kita yang sudah lama tidak berjumpa, kita datangi. Ya. Bahasa Sundanya orang nunyoroyoh, kita yang mengalah demi kebaikan, demi kemaslahatan. Ya. Tidak menunggu orang lain datang kepada kita, tapi kita yang jemput bola. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah bertutur kata yang baik, kalau tidak diam saja. Ya. Maka sekali lagi coba ingatkan putra-putri kita, anak-anak kita, anak siapapun gitu yang di lingkungan kita, ini budaya kancing coplok teh. Ngeri banget Pak ini. Anjing goblok, anjing goblok, anjing goblok, ya Allah Rabbi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan kamu dalam bentuk sebaik-baik rupa. Yang anehnya ini penyakit masyarakat ini adalah baik yang dipanggil maupun yang memanggil dua-duanya ridho. Daing kalian anjing gitu kan, gak pernah dia ngomong gitu, ridho saja. Baik yang dipanggil maupun yang memanggil. Ini kan penyakit ini. Ini luar biasa. Mari kita, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban guru, bukan kewajiban dosen saja. Kewajiban kita mengingatkan dialog-dialog anak muda sekarang, di mana budaya anjing goblok ini betapa masifnya hari ini. Mari kita ingatkan. Ya. Karena itu adalah budaya syirik. Ya. Perbuatan-perbuatan binatang, perbuatan-perbuatan terkutuk, kalimat-kalimat itu. Jangankan di luar kampus, saya di dalam kampus saja Pak disebut pahlawan kesiapan. Karena apa? Tidak saya biarkan. Kali siap centeh, mana karena aja. Gening halus itu Muhammad Lutfi, Muhammad Iqbal namanya teh. Nah dipanggil anjing goblok gitu. Aneh ini teh. Berarti ada yang rusak. Kamu kalau tetap begitu besok saya bawa ke rumah sakit jiwa cantik gitu. Biar diperiksa kesehatannya ini, mentalnya ini. Aneh gitu kan. Wajah-wajah tanpa dosa. Ya, ini penyakit di masyarakat ini ya, penyakit di tengah-tengah kita. Ingatkan. Budak, tadi jangan kasep kadia gitu kan. Itu saya biasa bicara kasar itu karena memang 1 kali, 2 kali dan masih tetap gitu ya, itu kita tegas kan gitu ya. Alaikum bil jamaah. Maka indahnya kita berjamaah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Buka lembar berikutnya sambil menunggu hidangannya belum beres ya. Sebentar lagi, jangan dulu bergoyah-goyah ini. Jadi belum beres itunya santapannya ya. Jadi nanti supaya begitu beres langsung santapan jasmani ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqam min ruhi jibril al-matin. Allah
وسلم على محمد وآله أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق الشهداء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علينا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سقرات الموت واللذات والعافية النار الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام
ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roba Irama LT Sukaisi, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya.